Di era sekarang, gak bisa dipungkiri lagi kalau teknologi berkembang pesat. Salah satu hal yang jadi hot topic, terutama di kalangan Gen Z, adalah kripto. Tapi pertanyaannya, kenapa penting banget kita untuk tahu soal ini? Let's talk about why crypto matter for us, Gen Z. Saat ini, kita hidup di era teknologi, semuanya udah berubah digital. Dari Gojek, dari email, dan masih banyak hal yang lainnya. Sekarang, uang fisik. Uang fisik itu era orang tua kita. Tapi kita sekarang udah bisa pakai GoPay, udah bisa pakai M-Banking, Kris, dan semuanya udah bergerak ke digital seperti cryptocurrency. Di masa depan, cara kita mengatur keuangan nanti akan berubah banget. Dan kripto bakal jadi bagian dari itu. Kenapa kita harus tahu dari sekarang? Karena generasi kita yang akan mendefinisikan masa depan teknologi ini. Gue pengen comeback dulu ke masa lalu, ke masa Bitcoin waktu zaman white papernya dirilis. Bitcoin pertama kalinya itu dirilis white papernya di tahun 2009 after krisis keuangan terbesar di dunia. Terutama di Indonesia juga kena krisis di 2008. Satoshi Nakamoto, pencipta dari Bitcoin, mereka anonymous. Mereka itu kelompok, bukan individual. Mereka melihat bahwa kita perlu sistem keuangan yang terdesentralisasi. Artinya apa? Artinya tanpa perantara seperti bank. Kita pakai e-money, kita pakai m-banking, kita masih dikendalikan oleh pemerintahan dan bahkan kita masih dikendalikan oleh bank. Artinya itu masih sentralisasi, masih terpusat gitu. Sedangkan Satoshi Nakamoto tadi ingin melihat sistem keuangan kita tuh diubah gitu tanpa ada pihak manapun. Terus Bitcoin juga didesain sebagai uang digital pertama yang aman dan gak bisa dimanipulasi oleh pemerintah atau bank. Nah, terus kenapa ini penting buat kita? Pertama, karena kita gak selalu bisa percaya 100% ke sistem keuangan yang lama yang bisa runtuh kayak di tahun 2008. Nah, dari Bitcoin itu memberikan alternatif yang aman. Pasti lu pernah denger case orang deposito di bank, terus uang nasabahnya tuh hilang. Kenapa bisa hilang? Pertama, karena sentralisasi. Masih ada orang yang bisa kendaliin, masih ada orang pihak bank yang tahu kita punya uang berapa di sana, yang bisa mengotak-atik keuangan kita di sana. Jadi kalau dibilang aman atau enggaknya, not at all. Terus kenapa bisa Bitcoin itu decentralized gitu? Maksudnya gak terpusat, gak bisa dikendaliin, gak bisa dimanipulasi. Karena Bitcoin ini menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Bitcoin berjalan di atas jaringan blockchain. Gue coba analogiin apa itu blockchain. Misalkan ini blockchain, ya ini block, ini chain atau jaringan. Nah, jadi blok ini tuh tempat penyimpanan datanya. Jadi sebelum suatu data masuk ke dalam blok, itu harus melewati chainnya dulu. Misalkan gue transfer uang dari sini, gue transfer uang dari sini, melewati chain, gue begini, melewati chain, baru masuk ke dalam blok, kayak gitu. Ini sesimpel itu untuk blockchain. Ketika data udah masuk ke blockchain, ke blok ini, itu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dihapus, nggak bisa di otak-atik, dan ini transparan, bisa dilihat dengan siapapun ketika punya addressnya. Itu nanti bahasnya, tapi kita bahas soal blockchain dulu. Kenapa nggak bisa dihapus? Kenapa nggak bisa diotak-atik? Kenapa nggak bisa dimanipulasi juga? Karena blok-bloknya tuh banyak banget. Tiap transaksi yang tercatat di blok ini itu melewati ribuan komputer yang ada di seluruh dunia. Jadi semuanya tercatat dalam blok ini, blok ini, blok ini, blok ini. Jadi bukan cuma satu blok aja. Yang mana kalau kita mau menghapus itu juga nggak bisa. Karena kita harus menghapus dari satu ke satu yang lainnya, kayak gitu. As simple as that soal blockchain. Terus juga bayangin semua transaksi yang pernah terjadi itu bisa dicek. Yang tadi gue bilang, ini transparansi. Data yang ada dalam blok itu semua transparansi. Tapi tanpa ngelibatin pihak manapun untuk ngecek transaksi di sini. Jadi semuanya bisa di-track, ada recordnya. Yang mana decentralized tuh gila banget sih teknologi blockchain. Dan kenapa lu harus tahu dari sekarang soal blockchain? Karena selain tadi keamanannya, lu juga bisa mengirim transaksi dari negara A ke negara B. Itu sangat gampang dan sangat cepat. Cuma per second detik itu transaksi udah berhasil. Tergantung dari chain-chainnya ya. Karena ada berbagai chain yang memang agak lama. So far paling lama itu cuma 5 menit atau 10 menit aja itu udah berhasil. Oh ya, dan ini juga bukan soal Bitcoin aja. Blockchain itu punya potensi yang lebih luas dari smart contract sampai NFT. Dan tadi gue bilang kenapa kita harus tahu dari sekarang. Karena di masa depan nanti, kripto akan menjadi bagian besar dari cara dunia bekerja. Investasi, pembayaran, bahkan pekerjaan bisa menggunakan teknologi ini. Kalau kita paham sekarang, kita punya keunggulan dari generasi sebelumnya. Ini kesempatan yang tepat buat belajar, berkembang, dan bahkan bisa make money di kripto. Untuk make money di kripto itu bukan di trading aja, bukan di investasinya aja, tapi banyak hal lain yang bisa kita manfaatkan di dunia cryptocurrency. Bahkan lu mau main game aja, itu bisa kita make money di GameFi. Itu kita bisa play to earn. Maksudnya kita bisa main game, tapi kita bisa menghasilkan gitu. Menghasilkan apa? Menghasilkan kripto. Jadi kripto itu bukan trendy ya. Kripto itu evolusi dari teknologi. Anak muda kayak kita tuh harus tahu, karena masa depan finansial kita akan terpengaruh oleh kripto nanti. Mungkin video ini bakal jadi bukti bahwasanya kripto bakal yang terdepan di masa depan nanti. Bahkan sektor-sektor AI itu udah menginvestasikan, mengadopsi kripto. Kita yang orang awam yang masih belajar, yang belum bisa apa-apa gitu, kita belum mengerti soal kripto, bakal sangat ketinggalan banget nantinya. Nah, sekarang mau ketinggalan atau mau jadi pionir di sana, the choice is yours. Gak ada yang memaksa
memaksakan, ini hanya pilihan. Thank you so much buat yang nonton. Semoga menjadi insight yang baru buat kalian. Semoga bermanfaat. Bye. Jangan lupa subscribe. Canda.